Salam sejahtera kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Pada hari ini saya akan membahas satu topik, tidak ada yang tersembunyi. Kita akan buka di dalam Ibrani 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dunia saat ini sudah terbentang sangat luas, sudah tidak ada privasi lagi. Pada tahun 2015, sebuah perusahaan riset internasional menyatakan bahwa 245 juta kamera pengintai terpasang di seluruh dunia. Beijing tahun 2021, sedikitnya 560 juta unit CCTV terpasang di seantero Cina. Dengan kemajuan teknologi, dapat memantau semua umat yang ada di permukaan bumi, bahkan dapat memantau proses pembusukan mayat di dalam tanah. Jadi di Australia ada seorang yang penasaran dengan ada apa sih mayat di dalam kubur, lalu dia pasang CCTV. Jadi mayat itu bergerak dan sebagainya. Karena kecanggihan teknologi, apapun bisa dilacak. Ya, perusahaan keamanan cyber Kaspersky merilis laporan ada sekitar 11,8 juta atau nyaris 12 juta ancaman kejahatan online yang mengintar pengguna situs web di Indonesia. Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan hacker yang nama samarkannya Bjorka. Dia melakukan peretasan, membongkar data-data tokoh-tokoh, artis hingga pejabat publik Indonesia, bahkan surat rahasia dari BIN. Lalu ada lagi kecanggihan zaman yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kacamata tembus pandang digembar-gemborkan dan dapat diperjualbelikan dengan bebasnya. Nah, semakin canggih dunia ini, maka semakin privasi manusia terjajah, kehidupan manusia serta ketidaknyamanan. Dari kecanggihan teknologi, semua data bisa dicuri, diperjualbelikan untuk melakukan kejahatan, penipuan, dan sebagainya. Nah, jikalau di hadapan manusia aja tidak ada yang tersembunyi, apatah lagi di hadapan Tuhan. Tapi saat ini banyak manusia bertopeng alias munafik berusaha membodohi Tuhan. Dengan cara berusaha menutupi kejahatan dari Tuhan dengan cara melakukan kesalehan palsu. Mereka memiliki hubungan baik dengan Tuhan meskipun berlaku buruk terhadap sesama manusia. Merasa tidak berdosa ketika memperlakukan sesama dengan curang, sombong, dan bohong. Di depan manusia kita bisa mengenakan selubung atau topeng, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya transparan. Allah melihat kita sebagaimana adanya. Karena Dia mengenal sesungguhnya siapa kita dan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah saudara, saat ini tidak ada privasi lagi. Bahkan ya, ketika kita mau transaksi di bank ataupun di mana juga kita harus menggunakan KTP yang merupakan identitas kita, KK dan sebagainya, dan itu diperjualbelikan. Berapa banyak YouTube kebobolan, Tokopedia kebobolan, dan banyak lagi kebobolan karena apa? Ada hacker. Nah, satu hari ada anak muda, waktu itu dia diwawancara, dia katakan dia bisa meretas situs NASA. Lalu ditanya, kamu masuk penjara enggak? Enggak. Kenapa bisa begitu? Karena NASA sendiri yang mengadakan perlombaan. Dia pengen menguji ya keamanan daripada situs NASA tersebut. Ternyata hanya dalam tempo singkat anak muda Indonesia ini dapat meretas NASA.
Bahkan dia katakan, ya pinjaman online pun bisa dihapuskan hutangnya oleh Biorka ini. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di hadapan manusia aja tidak ada yang tersembunyi, apakah lagi di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita benahi hidup kita, ya lakukan yang benar, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji-puji, lakukanlah itu. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan manusia semakin tidak ada privasi lagi. Semua terbuka, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Walaupun mungkin privasi kami terganggu, kenyamanan kami terganggu karena ada orang-orang jahat yang berupaya meretas data-data kami untuk melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang yang ada di bank kami, menjual belikan data kami, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya segala sesuatu yang buruk atau segala sesuatu yang baik, semuanya atas seizin Tuhan untuk membentuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.